Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizka Putriana dengan NIM 270111949. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan soal-soal komprehensif mata ujian metodologi pengajaran matematika. Selamat menyaksikan. Soal komprehensif bagian 1. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal komprehensif nomor 1, di mana soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, di mana yang bagian A itu soalnya nilai mutlak 2x kurang 1 kecil sama dengan nilai mutlak x ditambah 2. Nah, langkah pertama yang harus kita gunakan yaitu kita menentukan dengan menggunakan cara cepatnya, di mana untuk rumus cara cepatnya yaitu x kuadrat kecil y kuadrat. Nah, selanjutnya y kuadrat ini kita mau jadikan 0. Nah, caranya yaitu kedua ruas ini kita kurangkan dengan y kuadrat. Kenapa kita kurangkan? Karena apabila dijumlahkan atau ditambahkan maka tidak akan menghasilkan y kuadrat ini tidak akan menghasilkan 0. Jadi kita kurangkan y kuadrat kurang x kuadrat kurang y kuadrat kecil y kuadrat kurang y kuadrat. Sehingga hasilnya yaitu x kuadrat kurang y kuadrat kecil 0. Jadi persamaan ini kita telah dapatkan kecil 0. Sehingga langkah selanjutnya persamaan ini atau x kuadrat kurang y kuadrat kecil 0 ini akan kita faktorkan. Nah, untuk cara pemfaktorannya kita lihat kedua suku ini, di mana kedua suku ini x kuadrat dan y kuadrat ini merupakan merupakan kuadrat yang sempurna. Maka untuk cara pemfaktorannya itu kita dapat gunakan rumus beda pangkat 2. Adapun rumusnya yaitu a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan a ditambah b a kurang b. Nah, kita lihat di sini x kuadrat sebagai a dan y kuadrat sebagai b. Sehingga kita hasilkan atau kita dapatkan hasil pemfaktoran dari x kuadrat kurang y kuadrat kecil 0 adalah x ditambah y, x kurang y. Jadi hasil pemfaktoran dari x kuadrat kurang y kuadrat kecil 0 yaitu x tambah y, x kurang y kecil 0. Nah, ini merupakan cara cepat untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Sehingga kita lihat, langsung saja kita lihat untuk penyelesaiannya yaitu kurung siku 2x kurang 1 ditambah x tambah 2. Ini didapatkan berdasarkan cara cepatnya. Kemudian kurung siku 2x kurang 1 dikurang x tambah 2 kecil sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini masing-masing kurung siku ini kita operasikan sehingga didapatkan 2x kurang 1 ditambah x ditambah 2. Kenapa ditambah x? Karena positif ketemu positif atau positif dikali dengan positif itu hasilnya positif. Kemudian positif dikali positif 2 hasilnya juga positif. Sehingga di sini ditambah x dan ditambah 2. Beda halnya dengan nilai yang bernilai negatif ini atau pengalinya yang negatif ini. Kita lihat ya, 2x dikurang 1 dikurang x. Kenapa kurang x? Karena negatif ketemu positif itu hasilnya negatif, sehingga dikurang x. Kemudian dikurang dengan 2. Mengapa kurang 2? Karena negatif ketemu positif atau negatif kali positif itu hasilnya negatif, sehingga dikurang 2 kecil sama dengan 0. Nah, selanjutnya hasil penjumlahan dari 2x kurang 1 tambah x tambah 2, 2x kurang 1 kurang x kurang 2 itu hasil penjumlahannya untuk 2x kurang 1 tambah x tambah 2 yaitu 3x tambah 1. Kenapa 3x tambah 1? Karena 2x, jadi kita lihat di sini yang sama, yang sejenis. Jadi 2x ditambah dengan x itu hasilnya
3x. Kemudian minus 1 ditambah 2 hasilnya yaitu positif 1. Nah, begitu pula pada bagian penjumlahan pada bagian yang kedua ini, dimana kita kumpulkan yang sejenisnya dulu, berarti 2x dikurang dengan x, hasilnya adalah x. Kemudian minus 1 ditambah dengan minus 2, itu hasilnya minus 3. Sehingga persamaannya yaitu 3x ditambah 1, x kurang 3 kecil sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai dari x-nya. Untuk menentukan nilai dari x-nya yang pertama yaitu kita lihat 3x ditambah 1 sama dengan 0. Di sini kita akan menghabiskan nilai dari 1 ini. Nah, caranya yaitu masing-masing ruas kita kurangkan dengan 1. Kenapa kita kurangkan dengan 1? Karena apabila kita tambahkan dengan 1 maka ini tidak akan kurang, melainkan menghasilkan nilai yaitu positif 2. Jadi kita kurangkan 1. 3x tambah 1 kurang 1 sama dengan 0 kurang 1. Sehingga hasilnya yaitu 3x sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya untuk memperoleh nilai x ini maka kita pindah ruaskan sehingga x sama dengan min sepertiga. Jadi nilai x untuk persamaan 3x ditambah 1 sama dengan 0 itu nilai x-nya sama dengan minus 3. Kemudian begitu pula dengan persamaan x kurang 3 sama dengan 0. Caranya masing-masing ruas atau kedua ruas ini kita kurangkan dengan 3 sehingga hasilnya x kurang kita jumlahkan dengan 3, maaf ya. Kedua ruas ini kita jumlahkan dengan 3 sehingga x kurang 3 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3. Jadi di sini 3-nya sudah habis, sisa x sama dengan positif 3. Jadi untuk nilai dari persamaan x kurang 3 sama dengan 0 x-nya yaitu 3. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji tanda. Jadi kita lihat untuk garis bilangan ini terdapat x yang hasilnya minus sepertiga, kemudian x yang hasilnya 3. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji tanda. Jadi di sini kita akan melakukan uji tanda untuk mengetahui daerah yang bernilai positif dan juga daerah yang bernilai negatif. Misalkan ini yang pertama kita akan uji tanda untuk nilai yang untuk x sama dengan minus 3. Misalkan x sama dengan minus 3. Berarti apabila x-nya sama dengan minus 3 ini arahnya yaitu ke kiri. Nah, setelah minus 3 berarti di sini tentu ada nilai minus 1. Nah, minus 1 ini kita masukkan ke persamaan 3x tambah 1, x kurang 3 kecil sama dengan 0. Jadi langsung saja kita substitusikan ya. Nilai minus 1 berarti 3 dikali minus 1 ditambah 1. Kemudian minus 1 kurang 3. Hasilnya 3 dikali minus 1 hasilnya minus 3 ditambah 1. Kemudian minus 1 minus 3 berarti minus 4. Berarti minus 3 ditambah 1 sama dengan minus 2 dikali minus 4. Minus 2 dikali minus 4 itu hasilnya 8. Karena negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. Jadi untuk x sama dengan minus sepertiga dia bertanda positif karena menghasilkan nilai yang positif. Nah, untuk kita lihat di sini kenapa tandanya di sini bundarannya full, karena kita lihat bahwa tandanya itu kecil atau sama dengan, itu artinya minus sepertiga itu masih termasuk bagian dari x, sehingga di sini bundarannya full atau di sini tandanya full. Nah, untuk selanjutnya kita lihat kita akan menguji tanda untuk bagian yang berada di antara minus sepertiga atau x sama dengan minus sepertiga dan x sama dengan 3. Nah, kita misalkan di antara minus sepertiga dengan 3 ini ada tanda yaitu 0. Ya, kita misalkan
kita misalkan untuk pertengahan atau antara minus sepertiga dengan 3 ini ada tanda atau titik 0. Titik 0 ya. Kita misalkan di sini ada titik 0. Nah, titik 0 ini kita substitusikan masuk ke persamaan 3x tambah 1 x kurang 3. Sehingga apabila kita substitusikan 3 dikali 0 ditambah 1, kemudian 0 dikurang 3. 3 dikali 0 itu hasilnya 0 ditambah 1. 0 kurang 3 hasilnya 3. Jadi 1 dikali minus 3 hasilnya yaitu minus 3. Karena positif ketemu negatif itu hasilnya negatif. Jadi daerah yang berada di titik 0 atau yang berada di antara x sama dengan minus sepertiga dan x sama dengan 3 itu bernilai negatif. Nah, untuk selanjutnya daerah yang berada di titik x sama dengan 3 berarti arahnya akan ke kanan. Nah, setelah 3 pasti ada 4, 5 dan seterusnya. Misalkan kita ambil 4, berarti 4 akan kita substitusikan masuk ke persamaan 3x ditambah 1x kurang 3. Misalkan kita substitusikan 4 ya, berarti 3 dikali 4 ditambah 1, kemudian dikali 4 kurang 3. 3 kali 4 itu 12, ditambah 1, 4 kurang 3 itu 1, berarti 13 dikali 1 itu hasilnya 13, maka menghasilkan nilai yang bernilai positif, sehingga untuk daerah X sama dengan 3 itu bernilai positif daerahnya. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan soal bagian A ini yaitu X, di mana X besar sama dengan min sepertiga atau kecil sama dengan 3. Soal komprehensif bagian 2. Nah, selanjutnya untuk soal komprehensif bagian 2, yaitu soalnya buktikan dengan definisi limit x mendekati 2, 3x kurang 1 itu sama dengan 5. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu kita harus definisikan soal ini terlebih dahulu. Adapun definisi yang kita peroleh yaitu epsilon, untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta besar 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak x kurang 2 itu besar 0 dan kecil delta. Itu sama dengan nilai mutlak 3x kurang 1 kurang 5 kecil delta. Nah, misalkan nilai mutlak x kurang 2 besar 0 kecil delta ini sebagai R. Kemudian kita misalkan juga nilai mutlak 3x kurang 1 kurang 5 kecil delta ini sebagai P. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menganalisis pendahuluan. Jadi di sini kita akan menganalisis pendahuluan terlebih dahulu. Sehingga kita peroleh untuk nilai mutlak 3x kurang 1 kurang 5 kecil epsilon atau kecil epsilon ya. Kemudian di sini 3x nilai mutlak 3x kurang 1 kurang 5 ini kecil epsilon. Kita keluarkan dari kurungnya ya, tanda kurungnya. Sehingga hasilnya yaitu 3x dikurang 6 karena 3x kurang 1 kurang 5 itu hasilnya 3x kurang 6 kecil epsilon. Nah, di sini kita akan jabarkan agar lebih sederhana. Sehingga 3 dikurang dalam kurung x kurang 2. Jadi hasil penjabaran ini apabila dioperasikan akan tetap menghasilkan 3x kurang 6. Jadi 3 dikali x kurang 2 kecil epsilon. Kemudian untuk 3 nilai mutlak x kurang 2 kecil epsilon. Nah, nilai mutlak x kurang 2 kecil epsilon per 3. Jadi 3-nya ini kita pindah ruaskan. Nah, selanjutnya untuk buktinya. Untuk pembuktiannya kita misalkan kita ambil epsilon besar 0 sebarang. Kemudian kita pilih delta yaitu epsilon per 3. Epsilon per 3 yaitu yang didapatkan tadi dari nilai mutlak x kurang 2 kecil epsilon per 3. Ini berarti bahwa jika nilai mutlak x kurang 3 besar 0 dan kecil dari epsilon per 3, maka nilai mutlak 3x kurang 1 kurang 5 itu sama dengan nilai mutlak 3x dikurang 6. Kemudian kita jabarkan atau kita sederhanakan menjadi 3 dikali nilai mutlak x kurang 2. Nah, nilai mutlak x kurang 2 itu tadi yang dihasilkan yaitu epsilon per
3. Sehingga kita ganti nilai dari nilai mutlak X kurang 2 ini sebagai atau menjadi epsilon per 3. Jadi 3 dikali epsilon per 3 itu adalah epsilon, karena di sini 3-nya kita lihat sudah habis. Sehingga kita peroleh apabila nilai mutlak X kurang 2 ini besar 0 dan kecil delta, yang dimana deltanya itu sama dengan epsilon per 3, maka nilai mutlak 3X kurang 1 kurang 5 itu kecil epsilon. Sehingga ini terbukti dengan menggunakan pendefinisian yang telah kita jabarkan pada bagian awalnya. Soal komprehensif bagian 3. Selanjutnya soal komprehensif bagian 3, yaitu gambarlah grafik fungsi berikut. Kemudian tentukan jika ada di titik-titik mana fungsi tak kontinu. Kemudian jelaskan di mana fungsinya, yaitu fx sama dengan x jika x kecil 0. Kemudian sama dengan fx sama dengan x kuadrat jika x besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1. Kemudian fx sama dengan 2 dikurang x jika x-nya besar 1. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu kita akan menghitung masing-masing dari fungsi ini. Misalkan untuk tabel pertama ini fungsi dari fx sama dengan x jika x kecil 0. Nah, misalkan kecil 0 berarti minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Berarti x-nya yaitu minus 1, minus 2, minus 3, yang penting kecil dari 0. Nah, di sini kita ambil misalkan x-nya yaitu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Maka nilai fx-nya yaitu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Karena ini x-nya kecil sama dengan 0, fx sama dengan x jika x kecil 0. Selanjutnya soal komprehensif bagian 3, yaitu gambarlah grafik fungsi berikut. Kemudian tentukan jika ada di titik-titik mana fungsi tak kontinu. Kemudian jelaskan di mana fungsinya, yaitu fx sama dengan x jika x kecil 0. Kemudian fx sama dengan x kuadrat jika x besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1. Kemudian fx sama dengan 2 dikurang x jika x-nya besar 1. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu kita akan menghitung masing-masing dari fungsi ini. Misalkan untuk tabel pertama ini fungsi dari fx sama dengan x jika x kecil 0. Nah, misalkan kecil 0 berarti minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Berarti x-nya yaitu minus 1, minus 2, minus 3, yang penting kecil dari 0. Nah, di sini kita ambil misalkan x-nya yaitu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Maka nilai fx-nya yaitu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Karena ini x-nya kecil sama dengan 0, fx sama dengan x jika x kecil 0. Kemudian untuk fx, di mana fx sama dengan x kuadrat jika x besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1. Di sini kita misalkan fx-nya yaitu misalkan kita misalkan x-nya yaitu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 sampai dengan 1, karena di sini batasnya 1. Nah, kita lihat hasil dari fx-nya. Kenapa di sini 0,01? Karena berdasarkan dari fungsinya yaitu x kuadrat, berarti ini 0,1 dikuadratkan, sehingga 0,1 dikali 0,1 atau 0,1 kuadrat itu hasilnya 0,01. Begitu pula untuk 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 hingga 1 itu semuanya dikuadratkan berdasarkan dengan x kuadratnya, sehingga 0,2 itu hasilnya 0,04, 0,3 hasilnya 0,09, 0,4 hasilnya 0,016, 0,5 hasilnya 0,025, dan 1 kuadrat itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk fungsi fx sama dengan 2x apabila x besar 1.
Berarti apabila X besar 1, berarti X-nya itu berada di atas 1. Misalkan kita ambil 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi di sini pada tabel kita misalkan X dengan 2, 3, 4, 5, atau kita ambil 2, 3, 4, 5 saja ya. Nah, untuk Fx dari X ini berarti 2 dikurang 2 hasilnya 0. 2 dikurang 3 hasilnya minus 1, 2 kurang 4 hasilnya minus 2, dan 2 kurang 5 hasilnya minus 3. Nah, kita perhatikan grafik fungsinya. Di sini nilai X-nya yaitu 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4, 5 sebagai X. Kemudian Fx sebagai Y yaitu 0, minus 1, minus 2, minus 3. Sehingga titiknya yaitu 2,0 berada di sini, berada di titik 2, kemudian 3, minus 1 berada di titik 3, minus 1, titik minus 4, minus 2 berada di titik 4, minus 2, dan berada di titik 5, minus 3, sehingga kita hubungkan antar titiknya memperoleh grafik seperti pada gambar yang telah ditampilkan. Nah, perhatikan grafik yang ada pada layar. Di sini kita telah menggabungkan antara grafik fungsi Fx sama dengan X apabila X-nya kecil 0, berarti garisnya begini ya. Kemudian Fx sama dengan X kuadrat, di mana ini dibatasi dengan X besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1. Kemudian grafik fungsi Fx sama dengan 2 dikurang X apabila X-nya besar 1. Nah, berdasarkan grafik ini atau grafik di atas ini dapat kita lihat bahwa di sini di grafik ini tidak terdapat titik yang menyebabkan grafik ini tidak kontinu. Itu artinya grafik ini kontinu. Kemudian berdasarkan syarat kekontinuan fungsi, maka suatu fungsi dikatakan kontinu jika memenuhi 3 syarat berikut. Yang mana syarat pertamanya yaitu limit f menuju atau mendekati c, fx-nya itu ada. Kemudian syarat kedua fc-nya juga ada, dan syarat yang ketiga limit x mendekati c, fx sama dengan fc. Jadi untuk fungsi fx ini atau fungsi fx di mana x jika x kecil 0, x kuadrat jika x besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1, kemudian 2 kurang x jika x besar 1. Jadi untuk fungsi ini maka kita perhatikan untuk limit x mendekati atau menuju 0 pangkat minus atau negatif, fx sama dengan limit x menuju atau mendekati 0 pangkat negatif, x sama dengan 0. Kemudian limit x mendekati 0 positif, fx sama dengan limit x mendekati 0 positif, x kuadrat itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu limit x mendekati 1 pangkat min pangkat negatif, fx sama dengan limit x mendekati 1 pangkat negatif, x kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian limit x mendekati 1 pangkat positif atau bernilai positifnya, fx sama dengan limit x mendekati 1 positif 2 dikurang x itu sama dengan 1. Kemudian f0-nya itu sama dengan 0. Maka berdasarkan ketiga syarat ini yaitu syarat A, B, dan C, dapat kita lihat bahwa fungsi tersebut memenuhi ketiga syarat yang telah ditentukan atau syarat yang ditentukan, sehingga fungsi ini dapat kita katakan kontinu atau fungsi fx sama dengan x jika x-nya kecil 0, x kuadrat jika x besar 0 kecil 1, x besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1, 2 dikurang x jika x-nya besar 1, itu kita nyatakan dengan kontinu atau fungsi ini kontinu. Soal komprehensif bagian 4. Nah, selanjutnya soal komprehensif bagian 4, di mana soalnya yaitu tentukan turunan dari fungsi berikut, yaitu soalnya untuk bagian A, fx sama dengan sin pangkat 3 cos 2x kurang 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu kita akan misalkan untuk bagian-bagiannya. Misalkan fx ini yaitu sin pangkat 3 cos 2x kurang 1. Kita misalkan sin pangkat 3 cos 2x kurang 1 sebagai U. Kemudian cos 2x kurang 1 sebagai V dan 2x kurang 1 sebagai W.
Nah, setelah kita misalkan, maka kita misalkan untuk X itu sama dengan sin pangkat 3V, di mana turunannya yaitu du per dv sama dengan 3 sin pangkat 2V dikali cos V. Kemudian untuk V ini yang telah dimisalkan tadi, V sama dengan cos W, di mana turunannya yaitu dv per dw sama dengan min sin W. Kemudian untuk W, di mana W-nya tadi kita misalkan sebagai 2X kurang 1, maka turunan dari W yaitu dw per dx sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk dy dx-nya yaitu du dikali dv dikali du per dv dikali dv per dw dikali dengan dw per dx yang telah kita misalkan pada bagian sebelumnya ya. Sehingga kita peroleh 3 sin pangkat 2V dikali cos V dikali 3 sin pangkat 2V cos V dikali min sin W dikali 2. Hasilnya yaitu min 6 atau minus 6. Ini diperoleh dari 3 dikali 2 kan ini minus 6, kemudian di sini terdapat negatif sehingga kita pindahkan ke depan sehingga diperoleh minus 6 sin pangkat 2V cos V sin W. Hasilnya yaitu kita jabarkan minus 6 sin pangkat 2 cos 2x kurang 1. Kemudian cos dikali cos 2x kurang 1 sin 2x kurang 1. Sehingga turunan dari fx sama dengan sin pangkat 3 cos 2x kurang 1 yaitu minus 6 sin pangkat 2 cos 2x kurang 1 cos dikali cos 2x kurang 1 sin 2x kurang 1. Kemudian untuk soal bagian B, di mana tentukan turunan dari fungsi cos xy ditambah x kuadrat per y ditambah akar xy sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita lihat penyelesaiannya yaitu yang pertama diperoleh min y sin xy kurang x sin xy dy dx. Jadi ini pertama kita turunkan dulu cos xy-nya, kemudian kita turunkan x kuadrat y kuadratnya, di mana hasilnya yaitu 2xy per y kuadrat dikurang x kuadrat per y kuadrat dikurang dy dx. Kemudian kita turunkan akar xy-nya sehingga kita peroleh turunannya yaitu akar y per 2 akar x ditambah akar x per 2 y dy dx sama dengan 0. Nah, selanjutnya hasil dari turunan pertama, turunan dari cos xy, turunan dari x kuadrat per y, turunan dari akar xy yaitu min y sin xy ditambah 2xy per y kuadrat ditambah akar y per 2x. Kemudian hasil dari turunan x kuadrat per y yaitu min y sin xy dikurang x kuadrat per y kuadrat ditambah akar x per 2y dy dx sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu hasil penjabarannya kita peroleh min y sin xy dikurang x kuadrat per y kuadrat ditambah akar x per 2y dy dx sama dengan y sin xy tambah 2xy per y kuadrat ditambah akar y per 2x per 2 akar x, sehingga diperoleh dy dx-nya yaitu y sin xy ditambah 2xy per y kuadrat ditambah akar y per 2 akar x. Kemudian sehingga diperoleh min y sin xy dikurang x kuadrat y kuadrat ditambah akar x per 2 akar y. Soal komprehensif bagian 5. Nah, selanjutnya kita lihat soal komprehensif bagian 5, di mana soalnya yaitu selesaikan integral e pangkat x sin x dx. Nah, untuk penyelesaiannya kita ingat terlebih dahulu formula dari integral parsial, karena ini merupakan integral parsial atau contoh ini atau soal ini merupakan integral parsial, di mana integral parsial itu formulanya integral u dikali dv sama dengan u dikali v dikurang integral v dikali du. Jadi di sini selanjutnya kita misalkan e pangkat x ini sebagai u, kemudian sin x dx ini sebagai v, kemudian sin x dx ini sebagai dv ya.
Kemudian untuk selanjutnya kita turunkan E pangkat X ini atau U ini. Jadi kita peroleh E sama dengan E pangkat X, turunannya yaitu DU sama dengan E pangkat X karena Euler turunannya itu sendiri. Kemudian DV dikali DV-nya itu seperti yang tadi saya katakan, DV kita misalkan yaitu sin X dx. Kemudian turunannya yaitu V, di mana turunannya yaitu integral sin X dx, maka diperoleh V-nya sama dengan min cos X. Sehingga kita peroleh integral E pangkat X sin X dx itu sama dengan min E pangkat X cos X dikurang integral min E pangkat X cos X dx. Nah, setelah itu kita misalkan bahwa kita tulis ulang pemisalan di atas ya. Yaitu U sama dengan E pangkat X, di mana turunan DU sama dengan E pangkat X dx. Kemudian DV, di mana DV tadi yaitu cos X dx. Kemudian turunan V-nya yaitu integral cos X dx sama dengan sin X. Sehingga kita peroleh integral E pangkat X sin X dx sama dengan min E pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X kurang integral E pangkat X sin X dx. Sehingga setelah ini kita peroleh, atau penjabaran dari ini kita peroleh hasilnya yaitu integral E pangkat X sin X dx sama dengan min E pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X dikurang integral E pangkat X sin X dx. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu integral E pangkat X sin X dx ditambah integral E pangkat X sin X dx sama dengan E pangkat X sin X dikurang E pangkat X cos X ditambah C atau konstanta. Sehingga diperoleh 2 integral E pangkat X sin X dx sama dengan E pangkat X sin X kurang cos X ditambah konstanta C. Kemudian selanjutnya E pangkat X sin X dx sama dengan 1/2. Jadi 2 ini kita pindah ruaskan. 1/2 E pangkat X sin X min cos X sama ditambah C. Jadi turunan atau jadi hasil dari integral E pangkat X sin X dx itu berdasarkan formula integral parsial diperoleh hasilnya integral E pangkat X sin X dx sama dengan 1/2 E pangkat X sin X cos X ditambah konstanta C. Soal komprehensif bagian 6. Selanjutnya soal komprehensif bagian 6. Diketahui matriks yang berordo terdapat sebuah matriks A dan matriks B yang berordo 3 dikali 3. Di mana matriks A-nya yaitu 1, 2, 3, 1, 0, 2, 2, minus 1, dan juga 1. Kemudian matriks B ordo 3 kali 3, 3, 0, 1, 2, minus 1, 1, minus 1, 1, dan juga 2. Kemudian pertanyaannya yaitu tentukan perkalian matriks ordo 3 kali 3 A dikali B, atau tentukan hasil perkalian A dikali B yang matriksnya ini berordo 3 kali 3. Nah, selanjutnya kita lihat hasil perkalian dari matriks berordo 3 kali 3 A dikali B. Di sini cara perkaliannya itu hampir sama dengan cara perkalian matriks yang berordo 2 kali 2. Akan tetapi untuk perkalian matriks yang berordo 3 kali 3 itu agak lebih panjang. Nah, mari kita simak ya untuk perkaliannya. Cara perkaliannya yaitu baris dikali kolom. Ya, setiap baris dikali dengan setiap kolom. Jadi 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 dikali minus 1. Kemudian 1 dikali 0 dikali 2 ditambah 2 dikali minus 1 ditambah 3 dikali 1. Kemudian 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2. Ini dilakukan dengan cara hal ini dilakukan sampai dengan matriks ini telah terkali semua. Jadi selanjutnya 1 dikali 3, 0 dikali 2 ditambah 2 dikali minus 1.
kemudian 1 dikali 0 ditambah 0 dikali minus 1 ditambah 2 kali 1, kemudian 1 dikali 1, 0 kali 1, kemudian 2 dikali 2. Kemudian yang ketiga, 2 dikali 3 ditambah minus 1 dikali 2 ditambah 1 dikali minus 1. Kemudian 2 dikali 0 ditambah minus 1 kali 1 ditambah 1 dikali 1. Ditambah minus 1 kali 1 ya. Kemudian 1 dikali 1, 1 kali 1 ditambah 1 dikali 2. Sehingga kita peroleh hasil perkalian dan hasil penjumlahannya yaitu 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 2, 4. 3 dikali minus 1 minus 3. Begitu pula dengan seterusnya. Sehingga kita peroleh perkalian atau hasil perkalian dari matriks A dan matriks B dengan ordo matriksnya yaitu 3 dikali 3, kita peroleh hasilnya yaitu 4, 1, 9, 1, 2, 5, 3, 0, 3. Atau baris pertama yaitu 4, 1, 9, baris kedua 1, 2, 5, baris ketiga 3, 0, 3. Dengan kolom pertama 4, 1, 3, kolom kedua 1, 2, 0, dan kolom ketiga 9, 5, 3. Nah, untuk soal bagian B nomor 5, kita disuruh untuk menentukan determinan dari A atau matriks yang berordo 3 kali 3. Berarti determinan dari matriks A ini yaitu 1, 2, 3, 1, 0, 2, dan 2, minus 1, dan 1. Kemudian cara untuk menentukan determinan itu sama dengan cara menentukan determinan yang berordo 2 kali 2. Di mana cara menentukan determinan itu kita harus membuat bayangannya. Nah, cara membuat bayangannya itu dimulai dari kolom 1, berarti 1, 1, 1, 2 bayangannya 1, 1, 2, dan 2, 0, 0, minus 1 itu bayangannya 2, 0, minus 1. Nah, setelah itu seperti pada proses mencari determinan pada matriks berordo 2, langsung saja kita peroleh untuk determinan A-nya yaitu 1 dikali 0 dikali 1, 1 kali 0 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 2 ditambah 3 dikali 1 dikali minus 1. Kemudian dikurang 3 kali 0 kali 2 tambah 1 kali 2 kali minus 1, kemudian 2 ditambah 2 dikali 1 dikali 1. Sehingga kita peroleh 1 kali 0 kali 1 itu hasilnya 0, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8, 3 dikali 1 dikali minus 1 hasilnya minus 3. Kemudian dikurang 3 kali 0 kali 2 hasilnya 0, ditambah 1 dikali 2, 2 dikali minus 1 hasilnya minus 2, dan 2 dikali 1 dikali 1 hasilnya 2. Sehingga kita peroleh minus 2 dengan 2 ini habis, dan 8 ditambah minus 3 itu hasilnya 5, dikurang 0 hasilnya 5. Jadi determinan A dari matriks berordo 3 kali 3 ini hasilnya yaitu 5. Soal komprehensif bagian 7. Nah, soal terakhir dari soal ujian komprehensif ini yaitu tuliskan judul penelitian Anda dan kemudian jelaskan masing-masing variabel pada judul, kemudian jelaskan secara singkat metodologi penelitian yang digunakan. Metodologi penelitian ini berada pada bab 3 skripsi yang telah disusun. Jadi adapun judul penelitian yang saya angkat yaitu pengembangan modul pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, materi operasi bentuk aljabar kelas 7 MTS Assalam Timbuseng Kabupaten Takalar. Nah, adapun metodologi penelitian yang saya angkat atau yang saya gunakan yaitu metodologi penelitian dan pengembangan atau sering kita kenal atau yang kita kenal dengan research and development atau R&D. Research and development ini merupakan metodologi penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Misalkan produknya yaitu misalkan produk yang dihasilkan yaitu modul, bahan ajar, buku ajar, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu dapat kita gunakan model penelitian ini yaitu penelitian research and development. Kemudian adapun model yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu model menggunakan desain pengembangan EDDI, di mana pengembangan EDDI ini terdiri dari 5 langkah atau 5 tahap. Yang pertama yaitu analisis, kemudian perencanaan atau desain,
kemudian pengembangan atau development, kemudian implementasi atau implementation, dan yang terakhir evaluasi atau evaluation. Adapun instrumen yang saya gunakan pada penelitian saya yaitu ada lembar validasi untuk validitasnya, kemudian untuk yang kedua yaitu lembar angket respon guru, lembar observasi di kelas, dan lembar keterlaksanaan modul, serta keaktifan peserta didik dan juga tes hasil belajar. Baiklah, mungkin sekian dari pembahasan soal-soal komprehensif mata ujian metodologi pengajaran matematika dari saya. Semoga materi ini atau video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.